Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Wilya Pratiwi. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Farmasi. Pada saat ini saya sedang berada di lokasi yang rawan terjadinya banjir dikarenakan hujan yang turun deras. Dan parit di sekitaran sini tidak dapat menampung begitu banyak air yang turun karena hujan deras tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin mengenalkan diri sebelumnya. Kami dari mahasiswa dari Farmasi UMRI, Universitas Muhammadiyah Riau, untuk bersosialisasi tentang bencana banjir. Kalau boleh tahu di sini sering terjadi banjir, Pak? Iya, sering selalu hujan hari banjir. Berarti memang rawan ya di sini. Rawan ya. Penyebab utama terjadinya banjir di sini apa, Pak? Nah, jalannya rendah. Ada lagi? Mungkin ada lagi, Pak. Paritnya nggak ngalir. Parit yang ini berarti dia ngestak di situ aja ya, Pak? Pak, kalau misalnya ini kan sering terjadi banjir di sini, masyarakatnya cuma diam aja atau ada aktivitas untuk mencegah banjirnya? Diam aja. Diam aja. Bapak tahu nggak cara menanggulangi terjadinya banjir? Ya, cara mengulangannya apa? Bersihkan parit ini, besarkan sana. Baru airnya jalan kan? Parit besar. Timbun jalan. Nah, timbun jalan ini, baru airnya ngalir. Nah, sebab kalau jalannya rendah di sini, berarti airnya sama parit kan sama. Nah, jadi keluar dia. Air parit ya. Bapak izin memberikan mungkin sedikit edukasi. Jadi kami punya poster bencana alam banjir. Yang pertama ada mitigasi bencana. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu, Pak, tentang penanggulangan bencana. Kegiatan penanggulangan bencana ini pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana. Maksudnya tuh seperti misalnya terjadi banjir nih, Pak. Kita kalau misalnya kayak seperti Bapak yang sampaikan tadi, diam aja kan, mungkin lebih tepatnya bisa gotong royong untuk membersihkan gorong-gorongnya mungkin, Pak. Terus ada sistem drainase buruk, dan terakhir ada timbunan sampah pada drainase. Oke Pak, jadi selanjutnya mungkin bahaya dari banjir ya. Terus itu rusaknya bangunan dan infrastruktur, karena kan banjir nih lama-lama bikin bangunan tuh rapuh gitu karena lembab gitu Pak. Terus menyebabkan masalah kesehatan dan penyakit. Selanjutnya juga rusaknya kendaraan mogok. Terus juga pencemaran air dan lingkungan. Hadisnya orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran surah Al-Baqarah ayat 16. Jadi kalau misalnya kita tertimpa masalah nih, kan di sini sering banjir nih, Pak. Ya. Jadi mungkin kita cara kan tadi dengan sabar atau pasrah. Mungkin kita bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Mengucap itu. Iya, musibahnya datang gitu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu aja edukasi dari kami, Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Terima kasih Pak Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin sebelumnya perkenalkan dulu. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, Bu. Jadi kami ditugaskan nih dari dosen pengampu kami untuk bersosialisasi. Jadi menyampaikan edukasi tentang banjir nih, seperti penyebabnya, penanggulangannya. Kalau boleh tahu di sini sering terjadi banjir nggak, Bu? Ya, Ibu, seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin penyebabnya karena jalan rendah, terus gorong-gorongnya tersumbat ya, Bu. Terus curah hujan di Pekanbaru kan kita tahu tinggi sekali ya. Kami izin menyampaikan Bu materi yang sudah kami rangkum mungkin. Jadi yang pertama itu ada mitigasi bencana. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Bu, itu tentang bencana. Kegiatan penanggulangan bencana ini pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana. Jadi seperti misalnya kan untuk mencegahnya tadi udah ada gotong royong, terus menguranginya juga seperti itu.
Mungkin memang karena tidak ada bantuan dari pemerintah juga ya Bu ya. Baik Ibu, jadi penyebabnya itu sudah ada di sini juga. Jadi penyebab banjir itu terutama karena cuaca ya Bu. Apalagi sekarang ini kan lagi emang musim hujan. Terus juga rendahnya muka tanah. Seperti di jalan ini, kalau tadi kami wawancara itu memang karena jalannya yang rendah gitu. Iya. Rumah warga juga udah rendah. Terus juga pendangkalan sungai, lalu sistem drainase yang buruk seperti yang Ibu bilang tadi kan alirannya kan tersumbat gitu, alirannya nggak bagus ya kan Bu. Terus juga timbunan sampah pada drainase, jadi mungkin banyak sampah yang dibuang gitu aja ya kan Bu. Terus selanjutnya juga ada bahaya dari banjir sendiri. Jadi itu rusaknya bangunan dan infrastruktur, menyebabkan masalah kesehatan juga ya Bu. Betul. Terus juga rusaknya kendaraan. Kalau misalnya bawa motor di banjir itu kan suka mogok Ibu. Ya betul. Karena mesinnya panas Iya, terus mesinnya tiba-tiba panas. kesiram air. Knalpotnya jadi masuk air gitu ya Bu. Mati mendadak dia. Iya, ya, terus juga pencemaran air dan lingkungan gara-gara banjir itu ya. Banjir ini kan musibah ya Ibu. Jadi di sini ada Quran surah Al-Baqarah ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi mungkin kalau misalnya banjir, kita bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun karena itu merupakan musibah juga ya. Mungkin di balik musibahnya ada hikmahnya juga. Iya. Ya. Mungkin itu aja Bu. Makasih Bu, izin Semoga pamit. kamu sukses. Alhamdulillah.